Oke, Hello semuanya. Good morning, good afternoon, good evening. Oke. Kita mulai aja langsung. It is number 91. Blah blah blah. Angles of any triangle always add up to 180 degrees. Kira-kira soal ini apa yang dibahas? Ada yang tahu? Soal ini merupakan bentuk soal dari sebuah fakta. It is all about factual information tentang segitiga memiliki 3 titik sudut. Jadi tidak perlu menggunakan lagi kata-kata yang lain. For example like if, of, atau mungkin are. Cukup it is B ya. The three angles of any triangle always add up to 180 degrees. So it is B. Bravo. Okay, number 92. The bodies of living creatures are organized into many different systems, each of which has blah 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 function. Apa yang sedang dibahas? Apa yang sedang dikaji? Okay, cukup saja mencari kata tunggal saja, tidak perlu menggunakan embel-embel kata yang lain. Lihat bagian yang A, certainly. Itu ada di bagian terakhirnya ada huruf ly, abaikan saja. Ke bagian yang C, it is certainly, juga diabaikan saja. Apalagi yang D, to be certain, diabaikan saja. So it is B ya, a certain. Karena kenapa? Menerangkan kata benda function. Jadi mencari sebuah adjective, yaitu a certain, menjadi a certain function. B, bravo. Blah 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 blah. Carl Sandburg is also well known for his multi-volume biography of Lincoln. Di sini ada 2 subjek ya. Apakah si Lincoln, apakah si Carl Sandburg? Di sini yang pasti adalah membahas si Carl Sandburg. Oke. Jadi yang manakah kata keterangan yang menjabarkan si Carl Sandburg? Cukup menambahkan saja kata yang bersifat sederhana, tidak perlu menggunakan yang bagian D ya. Despite an bla bla bla, abaikan. Yang C, an bla 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 who is, abaikan yang C juga. Yang B, he is bla 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 bla, abaikan saja. Oke, langsung aja yang E ya. An eminent American poet, Carl Sandburg is also bla 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 bla. So it is alpha. Okay, next. There are 2 people talking. Yang pertama bilang, I didn't enjoy the movie last night. Orang kedua bilang, neither did I. Ini adalah kajian dari elliptical construction, yang artinya adalah sama. Dalam artian di sini itu samanya sama ada 2 halnya. Apakah ke arah positif, apakah ke arah negatif? Dilihat coba. Itu ada kata-kata dari si Bob. Neither did I. Sekali lagi, neither did I. Nah, langsung aja dari kata neither did I mengarah kepada negatif atau tidak. Jadi carilah pernyataan yang mengandung kata-kata no atau tidak. Ya, it is A ya. Both Sue and Bob didn't enjoy the movie last night. Tidak bisa menikmati movie semalam. It is A, alpha. Okay, next. There are 2 people talking seperti biasa. And then yang pertama bilang, how long can you stay underwater? Yeah, I can stay there, blah 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 blah. I can hold my breath. Nah, di sini berarti gimana? Apa yang dicari? Ya, gimana? Ya, sedang mencari sebuah kata penghubung atau connector word. Dalam artian, berapa lama sih Anda bisa menyelam? Oh iya, saya bisa menyelam selama saya bisa menahan nafas saya. So it is menahan. Dalam artian selama. As long as. Delta. Okay, now
there are two people talking. Send this letter today. And then dia mengatakan yang berikutnya, yes sir. Nah, berarti di sini adalah materi apa yang sedang dibahas. Ya gimana? Iya. Di sini adalah materi causative have yang menggunakan objek sebagai bendanya. Jadi ada kata-kata Agung will have the letter bla 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 bla. Itu ada rumusannya. Dari Agung subjeknya will have the letter, ada kata have, kemudian something, kemudian langsung aja ke bagian verb ketiga. Jadi we know that Agung will have the letter delivered. So it is bravo ya. Next, the old man wants to get his son blah 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 him to another city as he is not strong enough to do it by himself. Kira-kira yang ini gimana? Pola dari bagian materi kausatif, tapi di sini lebih ke arah kausatif get yang menggunakan objek orang. Jadi dalam artian langsung aja di kata-kata get ya. Perhatikan dari kata-kata get, bla 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 bla, to get his son, bla 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 him. Nah di sini ada rumusannya juga. Subjek ditambah get ditambah someone ditambah, jangan lupa ya, ditambah lagi to infinitive atau to verb one. Carilah mana yang ada to dan verb one-nya. Dapat? Ya, it is C ya, Charlie to drive. Okay, next. The police blah 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 investigating the crime. Teman-teman, coba deh lihat di bagian kata kerjanya. Yang manakah kata kerjanya? Kita lihat itu ada kata kerja yang berakhiran ing, investigating. Oke, dapat ya. Setelah itu coba fokuskan ke bagian subjeknya, police. Dalam hal ini adalah police berperan sebagai bentuk plural. Jadinya the police ikut dengan are ya. The police are investigating the crime. Next. Nothing went wrong when the director was gone. Bla 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 bla. Oke. Di sini adalah sebuah kajian dari materi question tag atau tag question. Yang mana syaratnya adalah jika pernyataannya positif, maka endingnya harus negatif. Dan sebaliknya, pernyataannya negatif, maka endingnya pun harus positif. Kita lihat yang namanya di sini itu dari kata nothing sampai gone, ada nggak yang berbau-bau kata-kata not atau mungkin yang negatif? Sekilas di sini dari kata nothing sampai gone tidak ada kata-kata yang atau mengandung not. Ternyata ini ada. Sebelah mana? Fokuskan pada kata nothing. Tidak ada. Berarti nothing mengarah kepada hal yang negatif. Tinggal dicarilah yang berikutnya. Endingnya di bagian positif. Kita lihat. Nothing diikuti oleh when. When merupakan kata kerja. Silahkan cari saja endingnya yang ada kata kerjanya. So it is, jawabannya yang mana? Iya, it is A ya. Did it. Bermainlah dalam tenses kedua yaitu past tense. It is A, alpha, did it. Okay, next. Kiranti said to Tono, did you finish your homework? Kiranti asked Tono bla 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 bla. Nah, di sini kira-kira sedang mengkaji apa? Ada tanda kutip, kemudian ada pertanyaan yang berikutnya. Ini adalah materi mengenai kalimat langsung
dan kalimat tidak langsung. Yang bagian did you finish your homework itu adalah kalimat langsung, dan ubahlah dalam bentuk kalimat tidak langsung. Kita lihat, did you finish your homework adalah materi dari tenses past tense. Dalam hal ini ada rumusannya juga tentang past tense langsung berubah menjadi, diingat ya, menjadi past perfect tense. Kita lihat yang ada kata-kata subjeknya, kemudian had, kemudian verb ketiga. Coba cari ya deh. Saya ulang, yang ada kata subjeknya, kemudian ada kata had-nya, kemudian ada kata verb ketiganya. Coba sebelah mana? Apakah A, B, C, D? It is delta ya. It is D. It is if he had finished his homework. Okay, next. Mr. Firdaus said to his man, who phoned me just now? Nah, ini juga sama bentuk dari kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Siapa yang menelepon saya? Itu adalah kalimat langsungnya. Kita buat kalimat tidak langsungnya, berarti dalam artian menjadi sebuah pernyataan ya, di mana subjek harus diikuti dengan verb atau predikat. Jadi jawabannya yang mana? Saya ulang, subjek harus ikut dengan predikat. C ya. Mr. Firdaus want to know who phoned him. Who kemudian diikuti oleh phone ya, kemudian him. Okay, next. Alfred visited some countries in Asia, Europe, and America. He bought luxurious things for his wife and children. He blah 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 a lot of money. Dalam hal ini terlihat bahwa ini orang mengunjungi negara-negara di Asia, Europe, dan Amerika. Kemudian juga dia membeli banyak benda-benda yang mahal, mewah untuk anaknya dan istrinya. Nah, di sini berarti ada semacam kayak logical thinking bahwa ini orang pasti banyak duitnya, ini pasti memiliki a lot of money. Sebuah kepastian pasti, berarti it is D ya, must have had a lot of money ya, delta, must have had. Okay, now two people are talking. Yeah, can I have your report soon? Okay, sure. I blah 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 it before you go to the meeting. Coba perhatikan dari kata before you go to the office, menunjukkan atas prediksi mengenai kegiatan yang terjadi di masa yang akan datang. Tapi fokuskan dulu kepada penggunaan before juga menunjukkan suasana future perfect, dalam artian telah selesai dilakukan tapi untuk yang masa yang akan datang. Jadi mana jawabannya? Ya, it is bravo, it is B ya, will have finished. Next, the little girl is taking care of the puppy with the blah 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 blah. Kita lihat, fokuskan terhadap kata the puppy with the blah 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 blah. Gimana? Jadi ini adalah sebuah kajian yang namanya keseragaman, kesepadanan atau paralelisme. The puppy kan kata benda, harus juga ikut dengan sebuah kata benda lagi. Coba teman-teman cari manakah kata benda di situ. Dari A, B, C, D manakah yang tergolong kata benda? Dan juga bersifat singular, cuman satu. Ya, this B ya, with the patient. Next, the environmental group hopes blah 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 the forest to its original condition by the end of the decade. Perhatikan dari kata hopes di situ. Kata hopes diikuti oleh gimana peraturannya? To infinitive. Yang manakah to infinitive di situ?
yaitu to, kemudian tambah verb ke satu, it is alpha a ya, to restore. Okay, next, I'm planning to go to a party tonight, but it's raining very hard now. I wish bla 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 bla. Fokuskan kepada kata tonight. Berarti tonight adalah entar malam, future. Dan itu orang sedang berharap, I wish. Dalam hal ini adalah mengungkapkan keterangan waktu untuk entar malam. Maka kalimat ini tergolong present subjunctive. Kemudian I wish diikuti oleh it would ya, so it is Charlie. I wish it would stop. Okay, next. Rust can deteriorate a steel pipe to such an extent that it will snap easily bla 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 bla. It were a twig. Dalam hal ini merupakan bentuk dari sebuah, ya ada yang tahu, sebuah materi dari perbandingan atau seolah-olah. Perbandingan yang mengarahkan kepada seolah-olah. It ikut dengan it were a twig. Seolah-olah itu adalah ranting. Berarti untuk jawabannya adalah it is C ya, as though. Karena dalam hal ini adalah yang dibandingkan adalah steel pipe, yang berarti pipa baja, snap adalah patah, twig adalah ranting. It is C, as though. Okay, next. The play performed by the theater EMWE was good. Blah 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 blah. It could have been improved by adding the sound effects. Drama yang dimainkan oleh teater EMWE bagus. Titik-titik dapat berbaiki dengan menambahkan efek suara. Berarti mencari sebuah kata sambung. Ada does, ada and, ada but if, juga ada or. Manakah yang tepat dari connector atau kata sambungnya? Ya, it is C ya. It is but if. Yoshi continue playing game bla 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 bla. He heard his mother calling. It is telling about kata penghubung juga yang mengarah kepada apa artinya? Yoshi masih bermain terus bla 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 bla, dia mendengar ibunya manggil. Carilah pengertian atau English dari meskipun atau walaupun. It is although ya, it is alpha, although. Okay. Next, Mr. Indra demand through research complete and a well written bla 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 report. Fokuskan ke bagian kata report. Coba. Yang dibutuhkan di sini adalah kata yang menerangkan noun dari report itu sendiri. Jadi, kita langsung mencarikan sebuah adjektif menjadi investigating. It is D, delta. Okay, next. Network employees of associated companies are not allowed to participate in the television quiz game. Lihat dulu pelan-pelan. Cerna baik-baik dulu. Dan fokuskan terhadap kata yang di underline. Lihat dari kata associated. Carilah yang memiliki makna sama dengan associated, sinonim atau similarity. Mana? Pakai A, B, C, D, subsidiary, connected, social atau member. Ya, yeah. It is exactly, bravo, connected. Next, bla 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 bla. A new language can be very interesting. Bagian awal merupakan bagian yang kosong.
Kita lihat. Oke, it is telling you about butuh yang namanya sebuah kata subjek. Manakah subjek yang tepat? Apakah learning, apakah learn, apakah learn lagi, apakah to learning? Yang dibutuhkan adalah subjek yang berbentuk gerund, subjek yang berbentuk ing, yaitu it's alpha, learning. Next, at New Year's Eve, bla 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 bla, continued until early in the morning. Perhatikan di sini pelan-pelan, lihat kembali soalnya dan the answers. Di sini apakah ada yang menghilang atau ada yang tidak ada? Di sini itu tidak ada subjeknya. Berhubung tidak ada subjeknya, maka hampir sama dengan yang tadi sebelumnya. Letakkanlah ing setelah kata kerja. Jadi silahkan answer aja, jawab aja. It is Charlie ya, it is C. Singing and dancing continued until early in the morning. Next, the insect bla 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 bit my brother's arm last night. Apa yang dikaji, apa yang dicari di sini? It is telling you about sebuah kata apositif, yaitu hal atau beberapa kata yang menerangkan si subjek, beberapa kata yang menerangkan si the insect. Kita lihat, perjelaslah atau cari kembalilah mana yang tepat dari kata-kata yang menerangkan si the insect. Ya, A, B, C, D, mana jawaban yang tepat? Okay, it is actually D ya, the insect, which is a big hairy like spider. Serangga, koma, dalam artian laba-laba besar yang kakinya berbulu, koma lagi, menggigit lengan adikku semalam. Ya, seperti itu. Okay, next. Donna failed his exam. She was very unhappy. If only Donna bla 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 bla, she would have passed her exam. Fokuskan terhadap kata would have. Setelah itu, lihat kembali dari kata would have passed. Berarti apa yang dibahas? Gimana? She would have passed. Itu adalah bagian intinya ya. Would have passed. Ya. Jadi di sini mengarah kepada sebuah kajian yang namanya conditional clause, tepat sekali. Kita lihat, berbicara tentang conditional clause, ada 3 tipe. Tipe 1, tipe 2, tipe 3. Mana yang dimaksud di sini? Mana yang sedang dibahas di sini? Ya, ternyata itu conditional clause yang tipe ketiga ya. Yang mana rumusnya adalah butuh kalimat atau tenses past perfect, kemudian ditambah lagi subject would atau mungkin should atau mungkin would, dan have, dan juga verb ketiga. Coba, udah ada she would have passed, subject would have, dan verb ketiganya. Kemudian teman-teman tinggal cari manakah yang tergolong past perfect. Past perfect yang mana? A, B, C, D. Ya, it is B ya, bravo. Had studied hard. Next, the Federal Reserve System under President Wilson plays a key role in regulating the U.S. economy. Di sini, seperti biasa, penambahan beberapa kata di pertengahan kalimat. A, B, C, D yang mengarah kepada si the Federal Reserve System. Yang manakah? It is Charlie ya. Didirikan tahun 1913, langsung masuk ke bagian under Presiden Wilson. Okay, next. Some monkeys bla 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 use their tails in a way similar to a hen.
Jadi di sini itu ngebahas kata apositif ya, yang menerangkan dari si some monkeys. Beberapa monkeys, bla 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 bla, menggunakan ekornya yang mirip seperti tangan. A ya, like the spider monkey. Alpha. Okay. Next. Before blah 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 blah, they used horse-drawn wooden carts. Kita lihat. Teman-teman, fokuskan terhadap kata use. Lihatin kata use di situ. Berarti bagaimana? Untuk kata use di situ adalah verb kedua. Verb yang namanya past tense. Berarti kalian cari sajalah yang jawaban mengandung past tense. Coba. Yang manakah yang ada mengandung? Yang manakah yang ada kandungan dari past tense? Dari A, B, C, D. Iya, it is definitely delta ya. Farmers had tractors. Karena dibikin sama past tense dengan past tense. Next. The Supreme Court does not hear a case unless blah 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 blah, except those involving foreign ambassadors. Coba lihat dulu. Fokuskan terhadap kata unless. Jadi unless harus diikuti oleh klausa. Dan pola kalimatnya adalah pola yang bersifat pasif. Silahkan cari mana yang jawabannya, mana yang mengandung sebuah kata pasif atau kalimat pasif. Yaitu delta ya. It has already been tried. Okay, next. Bla 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 bla, koma. Erlangen University has a well-respected medical school. Oke. Bagaimana? Fokuskan terhadap kata Erlangen University. Di sini adalah mengenai subjek yang spesifik si Erlangen University. Berarti wajib menggunakan sebuah artikel. Artikel yang mana? Kita tahu artikel ada beberapa. Ada the atau the, ada an, ada a. Manakah yang tepat? A ya. As a public university, koma dulu. Erlangen University has a well-respected medical school. It is alpha. Okay, next. Because silk is the strongest of all natural fibers, ranking in strong with the synthetic fiber nylon, its delicate look and feel are deceptive. Coba teman-teman perhatikan dari kata strong. Itu strong kurang tepat. Harusnya adalah ranking in the strength. Ubahlah ke dalam kata benda. Karena strong merupakan kata sifat. Untuk kata sifat itu kurang tepat. Jadi in wajib ketemu dengan in the strength with the synthetic fiber and blah blah blah. Next, the Red River, so named because of the red color sediment it carries. It is one of the main branches of the Mississippi. Oke, kita lihat. So named because of, it is atau main branches. It is telling you mengenai sebuah relative pronoun. Coba, yang manakah yang mengandung kata-kata relative pronoun? C ya. Kata it is tidak tepat. Harusnya adalah which is. Tidak ada kata it, namun which. Which is one of the main bla 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 bla. Next. Floyd Bennett was a pilot for two of the Arctic expedition of the 1920s and the first pilot to fly over the North Pole. Ya,
Perhatikan dari kata a pilot for 2 of the Arctic expedition. Teman-teman coba lihat, itu ada kata 2 atau ada kata 2 dari 4 2 of the Arctic expedition. Jadi ada 2 subjek, ada 2 di situ, dikatakan 2 perjalanan. Ya udah, expedition wajib menggunakan huruf S di akhirnya. 2 of the Arctic expeditions, gitu ya. It is A. Alpha. Okay, next. To those who favorite free trade, the revival of a barter can suggest nothing less than a disaster. Manakah yang kurang tepat? Jadi, to those who favorite itu kurang tepat. To those who, kata favorite diganti ya. Favorite ganti dengan likes. Jadinya to those who likes free trade bla 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 bla. Setelah kata who wajib diikuti oleh kata kerja. Okay, next. In the US, about 75% of the total tomatoes crop is processed into juice, canned tomatoes, sauces, paste, and ketchup. Ada yang kurang tepat di bagian yang mana? A, B, C, D. It is telling you about, coba deh, lihat dari kata-kata is. Di situ ada kata is yang mengarah kepada bentuk singular, bentuk sedikit atau cuma satu. Lantas kenapa tomatonya menggunakan huruf S terakhirnya? Jadi tomatoes tidak tepat. Tomatoes itu salah. Tomatoes harusnya adalah tetap tomato, nggak menggunakan S ya. Cukup total tomato. Okay, next. Today's nuclear fission fuels are the remnants of which used to be a much more active mixture of radioactive and fissionable materials 2 billion years ago and earlier. Jadi dalam hal ini adalah hal tersebut ya, teman-teman. Lihat dari kata which yang mengarah kepada kata of pada kalimat, bukan untuk menerangkan pilihan, tetapi ini kata of menerangkan kata bagian dari. Jadinya kata which itu nggak tepat. Kata which gantilah dengan kata what. Jadinya of what used to be much more bla 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 bla. Okay, next. Photography concerns primarily with the detailed description and classification of rocks, whereas petrology deals primarily with rock formation. Manakah yang salahnya? It is A, concerns. It is B, description. It is C, whereas. It is D, formation. Teman-teman, perhatikan dari kata fotografi. Fotografi itu adalah uncountable noun yang tidak memiliki bentuk singular. Maka verb concerns tidak perlu tambahkan S, cukup saja concern. It is A ya, fotografi concern, bukan fotografi concern. Next, grasses grow in ways that help them to survive being nibbled, chilly, or dried. Sebuah kajian tentang kesepadanan atau kesamaan atau paralelisme. Perhatikan dari kata-kata nibble, bla bla bla, dried. Jadi dalam artian untuk dari kata nibble harus ikut dengan berikutnya dengan kata chili. Chili itu tidak tepat. Chili ubahlah dalam bentuk chill. Jadi ikut dengan yang sama yang sebelumnya. To survive being nibbled, chilled, or dried. Jadi ditambahkan akhiran-akhiran ed. Nibble, akhiran ed, chilled juga akhiran ed, juga terakhirnya dried bagian atau akhiran ed. It is D ya, chilled. Next, in 1785, Henry Knox was appointed
the new republic's first Secretary of War. Ini merupakan pembahasan dari sebuah kajian kalimat aktif atau kalimat pasif. Di sini itu soal maunya adalah ke dalam bentuk kalimat pasif. Namun salah dari bagian jawabannya. Manakah jawabannya salah dari kalimat pasif di sini? Itu harusnya adalah yang bagian B ya. Appoint menggunakan akhiran ed. Was appointed. It is B. Bravo. Next. The liquid crystal in a liquid crystal display atau LCD affect the polarized so that it's either blocked and reflected by segments of the display. Ada kata-kata either. Tuh coba itu. Sebuah clue dari kata either. Oke. Jadi either wajib ketemu dengan kata or. Tidak ada either ketemunya and. Jadi gini, bla 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 so that either blocked or reflected by bla bla bla. It is D ya. And tidak ada and coret replace dengan kata or. Okay. Canada is made up of 10 provinces and 2 territories with governmental powers being divided between the federal government or the provinces. Teman-teman, coba lihat di baris keempat. Baris keempat itu ada kata between. Jangan lupa ya, untuk between, teman-teman, wajib ketemu dengan huruf N. Jadi between the federal government or itu salah. Harusnya adalah between the federal government and the provinces.